Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam, dan ketahuilah, rahimakallahu, semoga Allah memberikan rahmat kepadamu, yaqinan, dengan yakin, ketahuilah dengan yakin, annahu, bahwasanya, kullama kana, ketika ada, al-imanu, iman, aqwa, lebih kuat, wal amalu, dan amal kebajikan, aslahu, lebih bagus, karena adalah orang itu al khaufu aksaru, rasa takutnya kepada Allah lebih banyak. Wa kullama kana al imanu, wa kullama, dan ketika kana ada al imanu, iman, adhafu, lemah, wal amalu, dan amal perbuatannya, aswa'u, lebih buruk, kanal khaufu aqallu, karena adalah orang itu al khaufu, rasa takutnya, aqallu, sedikit, wal amnu wal ightiraru aghlabu, keselamatan dan kecelakaan, selamat dan tipuan, aghlabu, saling mengalahkan. Fa'tabir, maka ambillah pelajaran, zalika, akan hal itu, yaitu akan iman yang kuat dan iman yang lemah, fi nafsika, pada dirimu, wa fi ghairika, dan pada selain dirimu, tajidhu, kamu akan mendapati, bayinan, tanda-tanda yang jelas, wa alal jumulati, dan atas dan pada kesimpulannya, fa innal mu'mina shadiqa, maka sesungguhnya orang mukmin yang benar, huwa alladzi ya'malu bis salihati, huwa, dia, alladzi ya'malu, yang beramal, bis salihati, dengan amal-amal saleh, wa yukhlisu fiha, wa yukhlisu, dan berupaya ikhlas, fiha, dalam beramal soleh, wa yarju, dan berharap, al-qabula, diterimanya amal soleh, was-sawaba, dan berharap pahala, alaiha, terhadap amal solehnya, min fadlillahi, sebab karunia dari Allah, wa yujanibu, dan berupaya meninggalkan as-sayyi'ati, keburukan, wa yubaidu, dan berupaya menjauhi, anha, daripadanya, yakni dari keburukan, wa yakhafu, dan ada rasa takut, ayyubtala biha, ayyubtala, apabila diuji oleh Allah, biha, lewat as-sayyi'at, lewat keburukan, wa yakhsha, dan dia takut pula, al-iqaba, akan siksa, alama, atas apa-apa, amilahu, yang dia perbuat, minha, daripada keburukannya, wa yarju, dan dia berharap, al-maghfirata, ampunan, minallahi, dari sisi Allah, ba'da taubati, sesudah bertaubat, wal inabatu, dan berupaya untuk kembali ilallahi, kepada Allah. Faman kana minal mu'minina, faman, maka apabila, maka siapa orang, kana, yang ada, minal mu'minina, dari golongan orang-orang mukmin, ala ghairi hadhil awsafi, atas, selain daripada sifat-sifat ini, fahuwa, maka dia, minal mukhallidina, termasuk golongan orang yang mencampur adukkan, wa amruhu, dan urusannya, fi ghayatil khatari, pada puncak kekhawatiran, fafham, maka fahamilah olehmu, hadhil jumlatu, tentang kesimpulan ini, wa talib, dan carilah, nafsaka, pada dirimu, biha, padanya, pada pelajaran ini, tanju, kamu akan selamat,
wa tafuz, dan kamu akan mendapatkan keberuntungan insyaallah taala jika Allah taala menghendaki. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, beginilah cara ya orang-orang saleh mengajarkan kepada kita. Belajar dari ayat-ayat Al-Quran, di mana ayat Al-Quran itu selalu ada dua penjelasan yang sifatnya paradoks ya. Paradoks itu berbeda, bertentangan. Dalam Al-Quran itu ada penjelasan-penjelasan yang sifatnya paradoksi, yaitu bertentangan. Ketika Allah menjelaskan tentang amal ibadah, kemudian nanti mendapati surga, Allah menjelaskan pula tentang maksiat yang nanti mendapati siksa neraka. Itu namanya paradoks. Allah menjelaskan tentang kebaikan, Allah pula menjelaskan tentang keburukan. Karena memang hidup ini ya pada dua sisi. Ada sisi terang, ada sisi gelap. Sebagaimana kita mengalami waktu siang dan mengalami waktu malam. Waktu siang sisi terang. Kenapa waktu siang kita mendapatkan pencerahan yang terang? Karena ada cahaya matahari. Ketika kita hidup, kita ingin mendapatkan cahaya yang terang dalam hidup, ambillah pelajaran sebagaimana waktu siang hari. Yaitu ada cahaya matahari. Ketika kita ingin terang dalam hidup, maka pergunakanlah cahaya iman. Pergunakan cahaya iman. Dan cahaya iman itu jangan kita rusak oleh perbuatan maksiat. Karena iman yang bercahaya itu seperti matahari yang bersinar. Matahari kadang-kadang terang, kadang-kadang redup. Kapan matahari terang? Kalau cuacanya cerah, nggak ada mendung, nggak ada awan, maka matahari cerah. Kapan matahari redup? Ya hari-hari ini, ya, 2 hari yang lalu, ya, bahkan hari kemarin, ya, seharian kita nggak melihat matahari. Ya. Kenapa? Karena mendung. Berarti itu matahari sesungguhnya bersinar apa enggak? Bersinar, tapi sinarnya tertutupi oleh awan mendung awan. Ya. Kalau begitu, iman juga seperti matahari. Iman itu bercahaya terus, ya. Tapi kadang-kadang cahayanya sampai kepada pemilik iman, kadang-kadang cahayanya redup, tidak sampai kepada pemilik iman. Kapan cahaya iman itu bersinar menyinari pemiliknya? Saat orang yang beriman itu dia menghindari dari perbuatan dosa. Kapan cahaya iman itu redup, tidak menyinari kepada pemiliknya? Yaitu manakala pemiliknya didapati sedang ditutupi oleh awan. Awannya apa? Maksiat. Ya. Maksiat itu ibarat mendung yang menutupi cahaya matahari. Jadi kalau orang dalam hidupnya banyak maksiat, lalu tidak segera bertaubat, maka cahaya imannya tidak mampu menyinari anggota tubuhnya, tidak menyinari akal pikirannya, tidak menyinari matanya, tidak menyinari telinganya, tidak menyinari lisannya, tidak menyinari seluruh badannya. Akhirnya gelap udah. Ya.
gelap. Ya. Nah, sebagaimana ada sisi-sisi gelap dalam kehidupan. Kapan gelap? Yaitu saat waktu malam. Saat waktu malam matahari tidak keluar, yang keluar bulan. Bulan itu berproses. Kadang-kadang bulan sabit, kadang-kadang sampai kepada bulan purnama. Bagaimana supaya terang? Nyalakan lampu. Lampunya apa? Sekarang lampu listrik. Nah, maka menyinari sisi gelap kita dalam hidup, ya, nyalakan lampu, nyalakan lentera. Ya, lampu lentera yang kita nyalakan adalah lampu lewat iman, ilmu, ibadah. Ya. Menerangi sisi gelapmu dalam hidup, menerangi waktu malammu yang gelap adalah lewat iman, ilmu, ibadah. Iman adalah energinya, energi listriknya, ya. Ilmu adalah bohlamnya, ya. Sedangkan cahaya adalah amal ibadahnya, ya. Ketika energi itu, bohlam itu ditempelkan pada energi listrik, dia akan mengeluarkan cahaya. Maka cahaya itu adalah amal ibadah. Imanmu yang diisi dengan ilmu akan menyinarkan cahaya ibadah. Subhanallah, seperti itu kehidupan. Maka ketika imanmu, ya, tidak ditempeli bohlam, ya, bohlam ilmu, memang melahirkan ibadah, tapi ibadahnya tidak maksimal, ya. Jadi cahayanya itu hanya terbantu oleh cahaya dari luar. Sesungguhnya ruangan ini gelap, tapi karena ada bantuan cahaya dari luar, maka kemudian masih nampak dan terlihat. Itulah orang ibadah tanpa ilmu. Yang bisa menolong selamatnya orang ibadah tanpa ilmu adalah sebab ilmunya orang lain. Contoh, kita sholat, kita nggak ngerti tentang tata cara sholat dengan baik. Syarat rukun sholat kita nggak paham. Kita sholat, kalau sholat sendiri kira-kira sah apa enggak? Nggak sah, orang nggak ngerti syarat rukunnya sholat. Tapi begitu kita sholat berjamaah, karena bergabung dengan cahaya yang lain, ya, bergabung dengan orang yang ibadah dengan ilmu, akhirnya kita kebawa sah sholat kita. Nah, gambarannya seperti itu. Karena itu orang ibadah, landasan pertamanya adalah iman, lalu kemudian pencerahan kesempurnaan ibadahnya adalah lampunya, bohlamnya. Kemudian sinarnya adalah cahaya, ya, dari ibadah yang dilakukan. Nah, lalu bagaimana dengan orang-orang yang digambarkan di tempat ini? Ada orang yang kuat amalnya, kuat imannya, ya, sempurna amalnya. Tapi ada pula orang yang lemah imannya, lalu kemudian, ya, tidak sempurna, ya, amalnya, bahkan banyak melakukan keburukan. Mengapa seperti itu? Padahal ada sisi terang, ada sisi gelap. Ternyata bagi dirinya gelap semua. Gelap semua. Siang hari mataharinya, cahayanya tertutupi oleh mendung. Malam hari mataharinya tidak keluar.
Jadi tertutupi semua. Karena tertutupi semua, dia tidak mendapati sisi terang kecuali 24 jam adalah gelap. Kenapa gelap? Karena dia menggelapi ya, sisi terangnya lewat perbuatan maksiat dan dosa. Akhirnya dia tidak sempurna dalam mengisi kehidupan karena jauh dari nilai-nilai kebenaran. Nah, dalam keterangan ini disebutkan orang kalau imannya kuat, amal solehnya bagus, rasa takutnya kepada Allah lebih besar. Ya. Orang imannya kuat, amal solehnya bagus, maka takutnya kepada Allah lebih besar. Tapi kalau orang itu imannya lemah, amal perbuatannya lebih banyak keburukan, maka rasa takutnya kepada Allah menjadi besar apa kecil? Kecil, menjadi sedikit. Kalau imannya kuat, amalnya bagus, rasa takutnya besar, ya, lebih banyak. Tapi kalau imannya lemah, amal solehnya kecil, lebih banyak amal sayyiat, maka rasa takutnya kepada Allah lebih kecil. Berarti beraninya kepada Allah lebih besar. Masya Allah. Maka hidup ini ada al-aman wal ightirar. Hidup itu ada yang selamat, ada yang tertipu. Hakikatnya Allah sudah mengingatkan kepada kita, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiadalah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu. Jadi kita sering tertipu oleh kesenangan-kesenangan dunia. Kesenangan yang menipu. Maka orang hidup ada yang selamat, ada yang celaka sebab tertipu. Yang selamat berarti tidak tertipu oleh dunia. Yang celaka adalah orang-orang yang tertipu oleh dunia. Nah, dua-duanya ya, aghlabu ya, saling mengalahkan ya. Saling mengalahkan. Seperti kita ini kadang-kadang di satu saat semangat ibadahnya tinggi. Kalau orang semangat ibadahnya sedang tinggi, semangat urusan dunianya kendor. Tapi sebaliknya, orang ketika semangat dunianya tinggi, urusan ibadahnya jadi kendor. Karena sudah capek sama waktu untuk mencari dunia. Nah, ini aghlabu, saling mengalahkan. Ghalaba yaghlibu. Karena itu kata pengarang kitab ini, ambillah ibrah, ambil pelajaran. Lihat dirimu, lihat pula orang-orang sekelilingmu. Maka kamu akan mendapatkan tajidhu bayinan, kamu akan mendapatkan kejelasan. Lihat dirimu, ukur dirimu, apakah kamu orang yang aksara minal khauf ya, atau aqalla minal khauf. Lihat dirimu, apakah kamu termasuk orang yang lebih banyak takutnya kepada Allah atau lebih sedikit takutnya kepada Allah. Kita kan bisa merasakan, kalau tertuju pada maksiat kita takut ya, maka berarti kuat takut kita kepada Allah. Kalau tertuju pada meninggalkan kewajiban itu takut, berarti takutnya lebih besar. Tapi kalau meninggalkan
kewajiban itu nggak ada rasa takut, mengerjakan maksiat nggak ada rasa takut, apalagi pelajaran yang lalu orang kadang-kadang menggampangkan tentang urusan dosa. Allah Maha Pengampun, ini biarin deh, kita nggak apa-apa berbuat dosa, Allah kan Maha Pengampun, ntar gampang bertobat dah, minta ampun kepada Allah. Itu namanya gampangin, ya gampangin. Nah jadi kita bisa menimbang diri kita, menimbang diri kita, lebih besar mana, ya, apakah lebih besar rasa takut kepada Allah atau lebih besar berani kepada Allah. Lihat nilai dirimu, lihat pula orang-orang sekitarmu, nanti kamu akan mendapati pelajaran yang jelas. Orang-orang sekitar kita, ada orang-orang yang lebih mengedepankan ibadah, ada pula orang-orang sekitar kita, orang-orang yang lebih mengedepankan maksiat dan dosa. Nah, sehingga kita bisa membaca, kita bisa melihat bagaimana orang yang mengedepankan ibadah. Mungkin ada ujian dalam hidupnya, tetapi lihat endingnya, lihat akhirnya, ya, akhir perjalanannya dia menjadi orang yang selamat. Lihat orang-orang yang dalam hidupnya lebih banyak berani kepada Allah, mungkin tidak nampak ujiannya, kelihatan hidupnya happy-happy saja, ya, sholat nggak pernah, ya, kebaikan nggak terlihat, tapi hidupnya kayaknya makmur aja, ya, rezekinya banyak, usahanya lancar. Giliran yang ahli ibadah kadang-kadang rezekinya tersendat-sendat, ya. Nah ini semua ujian buat kita. Ya. Terpenting jangan keluar kalimat Allah nggak adil nih, ya. Saya tahajud udah, sholat duha nggak pernah berhenti, ya. 5 waktu saya jamaah terus, tapi kenapa rezeki saya seret begini? Itu giliran tetangga atau orang lain, ya, boro-boro tahajud, sholat 5 waktu aja kagak kelihatan ada sholat, ya. Ya, jangan ke musola, di rumah aja nggak ada bau-baunya sholat, ya. Namanya kita punya tetangga kan kita bisa lihat, ya. Ini orang ada baunya sholat apa enggak kan kelihatan. Tapi rezekinya lancar-lancar aja, ya, Allah nggak adil nih. Nggak boleh kita ngomong begitu, ya. Kesulitan kita sesudah ibadah adalah ujian buat kita, ujian kesabaran kita. Kesenangan seseorang yang dia meninggalkan ibadah itu juga ujian buat dirinya. Nah, karena urusan sedikit banyaknya rezeki itu tidak terkait langsung dengan amal ibadah. Saya ulangi, ya. Urusan sedikit banyaknya rezeki tidak terkait langsung dengan urusan ibadah. Tetapi urusan keberkahan dalam hidup terkait dengan urusan ibadah. Kalau urusan rezeki banyak, karena dia bekal modalnya besar, modalnya banyak, maka hasilnya banyak. Adapun rezeki kita sedikit, karena modal kita, bekal kita sedikit. Bapak mancing, modal jorangnya 2. Teman bapak mancing, modal jorangnya 20. Banyakan mana dapatnya? Yang 20. Padahal dia nggak pernah sholat, nggak pernah doa, ya. Tapi pasti dapat lebih banyak dia. Nggak mungkin yang modal jorang 20 dapatnya cuman atu ikan, ya. Nggak mungkin. Nah ini artinya besar kecilnya perolehan rezeki adalah tergantung bagaimana ikhtiar dohirnya. Tapi urusan berkahnya rezeki ada keterkaitan dengan urusan batin, urusan ibadah dan doa. Itu yang banyak, yang dia tidak ada urusan ibadah dan doa, tidak nampak keberkahannya. Yang sedikit karena ada nilai keberkahan, nampak hasilnya. Akan seperti itu kehidupan. Maka kita jangan menyalahkan Allah seolah Allah tidak adil.
Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi kata pengarang kitab, ya, fa'tabir dzalika fi nafsika wa fi ghairika tajidhu bayyinan. Ya, lihat apa yang ada dalam dirimu dan apa yang ada atau terjadi pada orang-orang sekitarmu. Nanti kamu akan mendapati kejelasan. Karena itu kesimpulannya, innal mu'mina as-sadiqa huwa alladhi ya'malu bis-salihati wa yukhallisu fiha wa yarjul qabul was-sawab 'alaiha min fadlillahi wa yujanibus sayyi'at wa yata'abbadu wa yub'iduhu anha wa yakhafu an yubtala biha wa yakhshal 'iqaba ala ma 'amilahu minha wa yarjul maghfirata minallahi ba'da taubati wal inabati ilallah. Ya. Jadi kesimpulannya, orang mukmin yang benar itu, ya, dia selalu beramal soleh. Amal solehnya tidak melihat orang lain. Ah, dia aja begitu, saya mau begitu. Ah, dia aja segitu amalnya, saya kan lebih miskin dari dia, masa amal saya mau ngalahin dia, nggak pantas. Itu namanya amal kita terpengaruh oleh amal perbuatan orang lain. Jadi kita dalam beramal soleh tidak ada tergantung terhadap orang lain. Urusan jalan ngaji, disamper sama temen kek, nggak disamper sama temen kek, kalau gilirannya ngaji, ya saya jalan aja ngaji. Ada yang nyamper, alhamdulillah. Nggak ada yang nyamper, jalan. Ya. Ada yang boncengin ngojek, alhamdulillah. Nggak ada yang boncengin ngojek, ya sudah, jalan aja. Itu namanya al-amal bis-shalihat. Ya. Jadi orang mukmin yang benar itu, dia melakukan amal soleh, ikhlas dalam amal soleh. Nggak ada riya, nggak ada pamer, nggak ada tujuan dipuji oleh orang lain. Kemudian berharap amalnya diterima oleh Allah. Nggak ada harapan sedikit pun amalnya dipuji sama sesamanya, nggak ada. Ya, orang memuji kayak orang menghina kayak nggak ada urusan. Ya. Urusan kebaikan mah saya butuhnya kepada Allah, diterima oleh Allah. Wassawaba 'alaiha. Ya, harapannya ada pahala dari Allah. Nah, kalau amal solehnya sudah jalan, ikhlasnya sudah menjiwai amal solehnya, harapan amal solehnya adalah diterima oleh Allah, harapan amal solehnya adalah pahala dari Allah, bukan upah dari sesama manusia, maka dia pasti akan bisa yujanibus sayyi'at, bisa meninggalkan perbuatan buruk. Wa yub'idu anha, dia bisa menjauhi perbuatan buruk. Kemudian kalau berbuat buruk takut dapat ujian dari Allah. Kalau berbuat dosa takut ada sanksi dunianya. Jadi orang yang hati-hati dalam hidup, ya, kalau dia melakukan kesalahan takut ada sanksi dunia. Jangankan urusan maksiat, urusan kesalahan, urusan sepele, mengambil yang bukan haknya saja nggak berani. Lagi jalan, nemu duit 5.000, ya, kasih ke orang lain atau taruh di kotak amal. Nemunya 5.000, taruh di kotak amal. Nemunya 50.000, gimana tuh? Taruh kotak amal apa enggak? Nemunya 100.000, gedean lagi. Ya. Tapi kembali, al-mu'minus shadiq, orang mukmin yang benar, ini bukan hak saya. Besar kecil itu urusan nilai, tapi ini bukan hak saya. Maka kalaupun saya ambil, saya masukin ke kotak amal. Tuh, selesai. Tidak ada menyangkut urusan diri pribadi. Ya. Pelajaran
semalam ya, Imam Abu Hanifah nyuruh karyawannya dagang ya. Dalam dagangan bajunya ada satu baju yang cacat. Udah dibilang sama karyawannya, tolong nanti kalau jualan yang cacat ngomong, ini cacat satu. Lupa. Ya, dijualnya itu 70 potong baju sebagai baju yang benar. Begitu dapat duitnya disedekain semua. Saya nggak mau ngambil duit subhat ya, saya nggak mau ngambil duit yang di situ ada hal-hal yang remeng-remeng ya. Padahal karyawannya karena lupa ya, padahal sudah dibilangin ada barang yang cacat. Orang kita mah bukan begitu, malah yang cacat ditutup-tutupin supaya laku mahal. Jadi takut diuji, takut datang ujian ya. Karena kadang-kadang begitu ya. Kadang-kadang bagi orang-orang yang dicintai oleh Allah, ketika dia mengambil yang bukan haknya kemudian dimanfaatkan, itu langsung diingatkan oleh Allah ya. Misalnya sebut saja kita nemu duit 100.000, lumayan nih, orang kantong lagi kempes dapat duit 100.000, lumayan bisa buat sarapan nasi uduk pagi-pagi ya, bisa beli bungkusin buat keluarga di rumah gitu. Itu nanti sehari dua hari yang hilang bukan duit selembarnya 100.000, sedompet-dompetnya hilang. Nah, itu namanya dikasih peringatan langsung oleh Allah. Itu tandanya Allah cinta. Supaya kita sadar bahwa kemarin kita melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Bagi orang-orang yang imannya kuat akan selalu berpikir seperti itu ya. Ini bukan hak saya, kita umumin dulu dah, saya yang punya ya. Kalau nggak ada ya udah amalin. Apalagi kata orang-orang yang mengerti, sedikit mengerti tentang ilmu-ilmu ya, ilmu-ilmu supranatural. Katanya kalau kita nemu duit kecilnya 20.000 apa 50.000 atau 100.000, kalau bentuknya lipetan segitiga jangan diambil ya. Karena ini duit pasangan, katanya begitu ya. Atau lipetannya yang manjang itu dilipat jadi satu ya, lipatan panjangnya dilipat jadi kan setengah panjang, itu nanti dilipat-lipat lagi menjadi kecil ya. Kalau nemu yang begitu jangan diambil kemudian buat belanja, karena ini katanya duit tumbal. Walau alam dah tuh bener apa enggak ya, kata orang-orang yang punya ilmu supranatural. Terus bagaimana caranya? Udah cemplungin aja di kotak amal, siapa yang mau jadi tumbal coba itu. Katanya begitu. Nah, bagi kita sebagai orang mukmin, mau duitnya dilipat kek, mau duitnya dikual-kual kek, diucek-ucek ya, kalau memang itu bukan hak kita, jangan kita ambil. Kalaupun kita ambil, daripada nanti diambil oleh orang yang tidak baik menjadi buat maksiat, masukin aja di kotak amal. Masya Allah. Kemudian takut sama ujian Allah. Kalau melakukan kesalahan takut diuji langsung oleh Allah. Kalau orang nggak ada iman mah bodo amat. Rezeki jangankan yang halal, yang haram aja susah dicarinya. Ya. Nah, itu di dunianya takut diuji oleh Allah. Di akhiratnya ya, yakhshal iqab, takut nanti disiksa oleh Allah. Pak Man, kamu tanggal sekian, bulan sekian, hari ini jam sekian, kamu nemu duit 200.000 ya. Itu kamu buat jajan ya, buat seneng-seneng sama teman-temanmu. Kamu tahu nggak tuh duit siapa?
Ya nggak tahu, orang barang nemu, ya. Nggak bisa, pasti ada pemiliknya itu. Nah, dimintain pertanggungjawaban di sisi Allah. Macam anak kecil ya lagi musim angin ya, dia pagi-pagi nyari mangga di bawah pohon mangga ya. Ya, kan nemu banyak tuh jatuhan ya. Begitu pulang ditanya, "Nak, ini mangga dari mana?" Boleh nemu. Nemunya di bawah pohon mangga. Itu sama dengan ibu-ibu mau nyuci, ngerogoh kantong suaminya, ada duit di situ. Ya, alhamdulillah gua nemu duit. Nemu orang di kantong suaminya sih nemu. Nah, itu gitu ya. Nah, itu contoh-contoh. Jadi takut dimintai pertanggungjawaban besok di akhirat. Lalu berharap mendapati ampunan dari Allah, kemudian sesudah bertaubat dia kembali kepada jalan Allah. Maka kalau orang mukmin itu tidak memiliki ala hadhil awsafi, tidak memiliki sifat-sifat seperti ini, fahuwa minal mukhallijin, maka dia orang yang mencampur adukkan kebenaran dengan keburukan ya. Sesungguhnya dia sudah mencari kebenaran lewat kasbun halal, lewat kerja yang halal, tetapi ketika mendapati yang haram diambil juga. Itu namanya minal mukhallijin. Dia kerjanya sudah halal, tapi ketika ada yang haram diambil. Misalnya begini ya, orang ngojek nih misalnya, kerjanya ojek misalnya, orang ngojek, ongkosnya berapa ya? Ongkosnya misalnya 55.000 ya. Duitnya 100.000, harusnya kembalinya 45.000. Yang naik dikasih kembalian 25.000, diem aja ya. Karena nggak digelar ya, dikual langsung dikasih ya. Udah kata yang ngojek, lumayan nih ya, kelebihan 20.000 ya, kelebihan 20.000. Bukan salah saya, orang dia dikasih segitu dia diem aja ya. Itu bukan salah ente ya. Ya. Itu bukan salah orang yang naik ojek, tapi salah ente memang sengaja seperti itu. Kayak sekarang banyak modus tipuan. Orang belanja di warung ya, duitnya 100.000, lalu belanjanya misalnya 20.000 ya, dikembalikannya 80.000, 50-an ribuan satu, 10-an ribu tiga. Itu begitu diterima kembaliannya, yang 50.000 dikantongin. Udah begitu ngomong lagi, "Ini gimana sih kamu ngasih kembalian? Mestinya kan 80.000, kenapa 30.000?" Ya. Nah, karena yang jualan ini nggak ngeh, oh iya mungkin saya yang salah kali ya. Ya udah nih saya tambahin 50.000. Jalan dia ngiglik. Ya. Kenapa? Karena untung 50.000, tapi untung boleh nih nipu. Kejadian nggak begitu? Nah, misalnya ya, kita naik bus ya, tidak dimintain ongkos, bagaimana? Diem aja apa ngomong? Lumayan ya, orang lain ditarikin karcis ya, 200.000 ya, saya nggak dimintain, lumayan 200.000, untung nih. Jangan bilang untung ya. Ente yang bakal celaka. Kenapa? Karena ada hak orang lain yang diambil. Masya Allah. Jadi orang-orang yang mencampur adukkan ya, dari kasbun halal, dari usaha-usaha yang halal, tapi kemudian dicampur adukkan dengan harta yang haram, berarti dia minal mukhallijin. Atau dia sudah ibadah, dia sudah bagus, tapi kadang-kadang
ya, menceburkan diri pada perbuatan maksiat, maka dia minal mukhallidin. Nah, karena itu urusannya sampai pada puncak kekhawatiran. Ya. Khawatirnya apa? Apakah nanti ke surga atau nanti kepleset masuk ke dalam neraka? Maka pahami tentang kesimpulan ini dan carilah keselamatan untuk dirimu ya, lewat apa yang sudah kita dapati pelajaran ini, supaya kamu tanju wa tafuz, ya, supaya kamu selamat dan memperoleh keuntungan dunia sampai akhirat, insya Allah. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.